Halo Rek. Cihuy. Dari mana? Akhirnya kembali lagi setelah berapa purnama absen ya. Untuk podcast OB48 ya. Tidak pernah. Kenapa kita di sini? Gak tahu, emang nggak ngapain? Gak tahu juga sih. Mas Damu lo ngapain Mas Damu? Nggak tahu, gabut sebenarnya. Bingung. Kita kedatangan gestar hari ini. Ya ini ada gestar anak baru di OB48 ya. Tapi langsung masuk podcast. Yo, itu dia. Sebenarnya lagi nggak tahu ya. Kayaknya nggak terlalu banyak apa-apa sih di dunia perjeketian ya. Ini kan nggak ada apa-apa. Nggak ada sih, nggak ada apa-apa sih. Ada sih. Oshimu. Ya, Oshi gue skandal. Nggak boleh. Nggak boleh dari tengah. Sensor ya. Aduh, siapa tuh? Gimana respon saat pertama kali mendengar Ella skandal? Ya, gimana ya? Mas udah masih diulangi lagi loh. Keren sih. Jujur keren. Sebenarnya yang lucu itu bukan karena Ellanya skandal doang sih. Lebih karena Gen 10. Iya, Cok. Sebenarnya itu ya. Yang katanya gen terkuat jadi gen terkuat gitu ya. Iya. Kayak ya ini awal podcast udah bahas skandal gitu. Emang. Oh, bahas apa lagi kita? Iya, maksudnya Oshiku kan juga Gen 10 ya. Oshiku Lia tuh. Oshiku Lia gitu. Tapi emang lucu aja sih ngeliat perkembangan Gen 10 tuh gen yang unik banget sih. Sangat unik. Kayak dulu awal-awal ngikutin pertama kan aku dari 2020-an kan. Iya. Itu Gen 10 audisinya disiarin tuh dulu di RCTI Plus kalau nggak salah. Iya, ada. Oke, keterima COVID. Ya, tapi COVID kan kayak habis itu mereka tiba-tiba masuk ke itu kan. ya upgrade. Talentnya Upgirl, Oh iya. Up Talent Management. Itu Gen 10 tambah Yupi waktu itu. Seingatku ya. Seingatku tambah Yupi gitu. Kayak sebenarnya itu bisa jadi what if juga gitu sih. Kayak what if Upgirl isinya Gen 10. Nah, Anjing, ya juga ya. bisa masuk akal. Soalnya Dari Dava Uptown. waduh, maaf. Upgirls itu waktu itu kan emang abis COVID itu kan restruktur itu ya kan sih. Ya, Restruktur. Gen 10 tuh totalnya berapa ya? Lupa aku tuh. yang apa nih? Yang Yang baru masuk semuanya tuh. baru masuk semuanya kalau nggak salah 10 apa 11 gitu. Oh, Lupa sih. lebih dari 10. Sampai berkurang jadi sisa 8. 8 itu kan. Ya, makanya itu siapa ya? Kakaknya Ella ya? Kakaknya Ella ya? Mas Iya, Nat. Nat. Ada Nat. itu waktu itu. Kana tuh. Tapi ya maksudnya Gen 10 ini sebenarnya secara dulu tuh visual menurutku ya. Menurutku oke banget sih. Oke. Walaupun bener. agak aneh waktu jujur ya agak aneh pas di postingannya Up Talent Management dulu karena make up-nya Iya, bener-bener agak menor banget kalau kata. menor banget make up-nya. nggak senatural pas mereka masuk JKT sih. Oh. Terus kayak maksudnya dinamikanya tuh banyak gitu Gen 10. Ya maksudnya dari dia mereka tiba-tiba masuk Up Talent Management, masuk manajemen baru terus tiba-tiba debut lagi di JKT berlapan. Habis itu bawain pajama berlapan. Yes. Berdelapan. Sebenarnya ini gen spesial gitu. Iya, itu loh. Spesial karena keadaan tapi ya. Nah, Benar. Spesial karena keadaannya. Ya oke, kalau Giselle oke lah. oke lah. Giselle anu kan, mengundurkan diri kan. Ya, Mai Oshi. Mai. Ya Giselle resign waktu itu. Terus yang tiba-tiba kasusnya itu Manda Indira kan. Iya, Manda Indira. Itu bareng ya? Barengan mereka. Sama Indira itu bareng tuh. Apa dia? Em, Boleh sebenarnya. itu di
yang Warmindo itu kan? Iya. Oh iya. Ini itulah. Oh iya iya, Warmindo yang di mana sih itu? Apa sih namanya aku lupa. Wah, gue lupa sih di mana ya. Kayaknya kalau nggak salah itu Bisa. deket. Tapi jadi banyak kuota kan di situ. Iya. Nah, itu. Benar. Warmindo jadi banyak kuota tuh di situ. Ya, udah itu kasus yang pertama tuh langsung 2 orang masalahnya ya. Benar, guys. Nah, barulah muncul skandalnya Ella. Udah sisa berempat ya Kayak sekarang. Kelly dulu. Ada Kelly dulu. Oh iya bener ada Kelly. Aduh, Lupa. Kelly itu. Kelly. Kelly apa ya skandalnya? Aku lupa juga ini yang Kayaknya fotonya dia di konser deh. ini yang kalau saya ingatku yang di foto eskalator yang dipegang Oh, iya. pinggangnya sama cowoknya. Ya, benar. Itu jujur nggak terlalu ngikutin sih. Yang tahu tiba-tiba klarifikasi ya kayaknya. Iya, iya. Atau nggak kalau nggak klarifikasi tiba-tiba ngilang kan. Benar. Jadi itu udah keluar dia. Keluarnya bukan resign kayaknya saya ingatku. Apa emang dikeluarin dari Kalau Kelly kalau nggak salah itu langsung dikeluarin sih. iya, Kayak Ini kayak Di- biasa tidak ada itikat baik dari member. ya Wah, itu. Betul guys. Nah, ini Kelly bukan ini. Oh ya itu udah 3 tuh. habis itu tiba-tiba dari seorang Gabriela nih. Si S Gen 10. Ya S-nya Gen 10. Iya Pak. lagi. Wow. Itu yang disayangkan. Dulu ingat banget sih zaman-zamannya Ella naik tuh ya zaman-zaman ini MV. Iya Miraiga itu. Iya, Mirai Galmene Shimiru. Oh, yang iya. bareng Gen 11 ya. Iya, Gen 11. Yang trainee semua kan? trainee semua sih. Iya, trainee semua tuh Ella benar-benar jadi center kan di situ. Baik banget di situ. Bareng Gracie kalau nggak salah. Iya sama Gracie. Hmm. Ya agak nggak nyangka aja sih. Lebih ke nggak nyangka ke keseluruhan gennya juga kan. Ya. Iya, makanya Ternyata dari yang masuk 8 bisa yang skandal 3 gitu. 4 sekarang. 4 deh maksudnya. Iya, 4. Iya, 4 sekarang. Oh iya 4 ya? Iya deh. 4. Satunya keluar, Iya, satunya ada. mengundurkan diri. Oh iya, berarti sisa 3 sekarang. Ya sisa 3 sekarang. Wow. Sisa 2 dong. Kan Indira Sisa- udah Oh iya, grade. Indira udah grade. Sisa Lin sama Lia. Kalau yang Oh iya ya, si Salin sama Lia ya? Kalau yang Raisa. 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 Oh, iya, Raisa. Ketiga kalau yang normal. Oh, sih Untuk yang sejauh ini kesekian normal, tapi. nggak ada apa-apa. Oh sih yang keberapa bu? Ya karena nggak dapet VC yang OFC jadi generalnya dapat Raisa aja sih. Raisa sih emang dulu kalau nggak salah tuh sempet di status apa ya, CMR kalau nggak salah. Heeh. Status CMR itu aku ngelihat ininya ya, apa namanya, pas lagu apa terus ada MC gitu. Nah itu Raisa tuh gua ngelihat kayak dia ini ada gimmick yang di MC itu tuh cukup apa ya, cukup menarik lah. Aku lupa sih ngomongin apa gitu. Dan di situ tuh karena aku kan pengen nyoba video call waktu itu. Tapi general. Tapi sekali lagi karena kita tahu sendiri kalau misalnya OFC pasti udah menyikat habis osi-osi kita yang sudah terkenal itu. Otomatis gue milih Raisa. Soalnya kelihatannya orang ini unik juga gitu. Dan ternyata pas VC juga gue ngomong yang serandom apapun dia nyambung. Walaupun agak ngaho juga sih tapi. Ya. Ini menarik sih. VC zaman itu udah rame banget ya buat beberapa member. Rame. Itu kalau nggak salah habis yang Enif JKT yang di Surabaya. Oh, kalau nggak salah. Ya, Flowerful tuh Flowerful, ya. 2000 2023 keempat ya. enggak nggak sih? Dari Iya deh, Desember, iya. bener. Surabaya ya? Iya di Surabaya. Surabaya ya benar. Yang terakhir Wonderland tuh yang di Wonderland 2024 di Jakarta. Di ini apa? Oh, Tema. tenis. Sama Bukan tenis, Indonesia Arena. Iya, Indonesia Arena. Iya. Ya situ lagi rame-ramenya sih. Benar. Puncak-puncaknya sih itu. Lagi banget. Ramai banget. Ini ngomong-ngomong masalah VC sold out,
Tadi ini kan besok kan ada apa event ya? Iya. Yang bulan depan Bulan depan. yang AKB ke Indonesia, tahu nggak? Ya. Itu beberapa mutual di Twitter tuh nggak tahu kalau ngewar event meet and greet JKT itu segitunya. Waduh. Jadi beberapa teman gue tuh benar-benar ngewar sendiri, Oh. nggak pakai joki. Nggak pakai joki. Yang orang-orang AKB-an ya, yang Orang-orang ketemu AKB-nya. AKB-nya. Oh, iya. Ngerti. Mereka baru tahu bahwa ngewar JKT itu separah itu, Separah itu. kalau di event meet and greet dan to shoot ya. Iya. Dan mereka benar-benar kesel sendiri gitu, kayak udah di waiting room Ya. ngomong gitu, kayak udah di waiting room terus tiba-tiba ditulis Anda akan mendapat apa tiket di jam 6 gitu. Iya. Terus tiba-tiba pas udah jam 6 muncul Anda waiting list Anda 4 jam gitu. Iya, ya, waiting listnya 4 jam dan itu nggak akan berubah-berubah itu. Gak bakal berubah. Mungkin ditinggal semalaman baru berubah. Nah, Tapi udah habis dulu. udah habis duluan tapi ketika Anda sudah masuk. Benar. Ya lucu aja sih, orang-orang EKB-an tuh pada beberapa ya pada kurang ngerti. Karena kalau di sini sih udah banyak ya praktek joki Ya, sebenarnya. banyak. Udah banyak. udah lumrah lah Sudah lumrah juga. buat Kalau lowongan pekerjaan baru ya. Membuka lowongan pekerjaan baru. ya teman kita ada yang Ya, membuka ada. langsung yang itu juga ada. Dan itu mulai dari kapan ya waiting list ya? Karena apa waiting room? Kayak Aku terakhir tour summer tour. summer tour tuh Summer udah ada tour waiting. belum ada. Belum ada. Summer tour itu. Iya. Ini setelah summer tour deh. Karena emang Kayaknya. ngeselin itu sih jujur. Iya. Buat awal-awal nunggu waiting room tuh. Kayak apalagi kadang buka apa namanya open warnya kan Ya. bisa jam berapa tuh? Jam 12 siang kan. Iya. Oh iya, Iya. benar. Kayak kita lagi kuliah lagi ini. Pernah hari Jumat, Yang inget deh, lupa event apa mulai war tiket itu hari Jumat jam 12. Itu bener-bener jam orang Jumatan gitu. oh alah yang waktu itu pernah dengar. Itu apa ya konser nggak apa atau apa gitu. Iya. Yang akhirnya diundur Lupa itu deh. nggak sih? Yang akhirnya diundur. Diundur ke jam 1 gitu. Oh, ingat. Kayak parah banget ya. Itu konser yang Surabaya itu. Konser Surabaya Konser itu. Ya? Surabaya. Konser Surabaya itu warnya ya di setnya itu awalnya jam 12. Iya. Terus hari Jumat ya. Hari Jumat. Kan itu kayak, wah, benar-benar jam Jumatan jam banget Jumatan tuh. banget. Meninggalkan sholat demi JKT itu. Gila. Baru gini tangannya sambil refresh ini nggak mungkin kan? Ambil refresh Oh, gitu. gini. Nggak Gitu. nggak ada kayak Strateginya gitu. gitu. Nggak ada. Kan kalau mungkin itu mah nggak tahu ya. Ya, itu bikin ngeribetin aja sih bener-bener. Sekarang apalagi member rame kayak siapa? Kamu pengen siapa sih kemarin? Siapa? Yang buat besok itu pengennya? Oh, ini Nurintan sama Lili. Oh, Intan sama Lili ya. Itu member-member laku semua kan. Iya benar. Kayak saingannya udah bukan orang yang ngeluar gitu, saingannya ya Iya, joki joki. yang udah pakai segala macam teknik-tekniknya gitu. Kayak udah malas banget buat kayak kalau udah buka gitu terus mau ngeluar sendiri itu udah nggak mungkin dapet gitu. Belum keluar pun udah ini kayak udah alah nggak mungkin dapet lah. Iya, gitu. udah nggak mungkin dapet gitu kecuali joki. Iya. Tapi kalau lu pernah nggak datang ke event meet and greet sebelumnya? Udah pernah? Pernah. Pernah. Event meet and greet yang pernah aku datengin itu yang waktu di Surabaya sih, yang Flowerful itu. Oh, Flowerful. Ya, Flowerful. Itu yang di Grand City kalau nggak salah mallnya. Yang dekat stasiun. Nah, ya itu di situ. Aku datang ke situ apa ya? Dari pagi aku nyampe langsung nunggu di depan gerbang. Itu
nunggu sampai mulai buka tuh jam 9 seingatku. Dan itu aku di sana ini nunggu dibuka itu kayak aku udah ngantri kalau nggak salah tuh barisan kedua masuk langsung ngantri merch. Mas itu langsung ngantri merch Yang dulu. diincar emang merch-nya ya. Merch dulu pasti. Kalau aku soalnya dulu orientasinya ke JKT itu buat jualan. Jujur aja, orientasi gue buat berjualan. Baru setelah itu meet and greet-nya kan. Meet and greet-nya juga waktu itu gue sama Raisa. Soalnya juga emang ini nih kayaknya nggak bisa dapat juga tuh OFC kan. Udah Raisa aja Waktu ya. itu kan lagi rame-rame banget kan. PC dapat PC juga ya kan. Nah itu akhirnya Raisa. Tapi kalau non OFC sih MNC masih dapat mungkin ya, masih mungkin dapat. Masih mungkin dapat. Tusut yang udah nggak mungkin. Tusut yang nggak mungkin waktu itu. Sejarah lagi apa ya? Sejauh event berjalan ini ya, OFC tuh Tusut tuh selalu habis di OFC sih. Akhir-akhir ini ya. Ya terakhir aku datang di event apa? Susenkyo, bukan Susenkyo. Single Sukinanda. Sukinanda. Oh ya. Awal tahun ya? Iya Awal tahun ya. sih itu. Itu iseng kan coba buka web yang di general tapi awal-awal banget. Itu bener-bener kosong udah. udah nggak ada sama sekali tuh shootnya. Tusutnya udah habis ya. Buat general pun yang katanya member sepi udah habis. Tetap sama orang-orang tetap sold out ujungnya. Iya. Tetap sold out. Kalau dulu seingatku itu emang mungkin kalau nggak salah ya dari entah itu 2023 paruh kedua itu memang tiap mungkin ada event ya. Aku lupa sih ada event sebelum yang Enif di Surabaya itu ada apa aja gitu. Tapi kalau nggak salah udah sempat pernah juga gitu kayak ada event yang ada tusutnya. Dan itu memang pas itu dari ini nggak sih apa yang di Smesco. Ya Smesco itu, Smesco. Seingatku tuh itu juga dari situ pun emang udah mulai tusut itu udah pasti habis di UFC gitu kan. Dan dan pas itu aku ngiranya mungkin masih bisa dapet lah yang member-member yang nggak yang ke-up banget gitu kan. Ternyata emang dihabisin sama mereka juga gitu. Seadanya itu pasti langsung kayak mungkin anggaplah dia pengennya OC-nya siapa gitu ya. Karena mungkin sudah habis juga kayaknya yaudahlah ngambil ini aja gitu. Mungkin ada yang mikir kayak gitu juga. Dan kita sudah tahu sendiri kalau tusut pasti dulu itu sering banget diperjualbelikan juga. Iya. Sebenarnya cerita lucu ya, coba boleh diceritain nggak ya? Boleh, apa lah ya. Apa ya? Jadi dulu ada temenku anak sini juga beli tusut kan, beli tusut dari orang, dicek KTP-nya punya orang yang jualan, terus dicek kan nama masnya, dia udah ngapalin isi KTP-nya. Oh iya. Kayak, oke ditanya-tanya kayak, oh iya nama siapa, rumah di mana, gini. Terus orang yang ngecek KTP-nya ngelihat fotonya, Mas, kok beda fotonya? Terus ditanyain kan akhirnya, kok fotonya sama aslinya beda gitu. Terus yang si yang ini yang bukan punya KTP ya, Teman kita bilangnya nge-gym, ngakunya gitu. Wow. Terus masnya juga ya udah ya. Dan akhirnya ya udahlah disuruh masuk. Silakan. Padahal lumayan jauh gitu kan. Iya. Gue katanya di foto di KTP-nya agak gendut. Oh iya. Terus yang di sini kurus Iya, ya. bukan yang Bisa begitu ya. Nge-gym gitu. Nge-gym alasannya. Mungkin bisa dipakai guys kalau misalnya kalian berpengalaman juga gitu. Ya, ngewar sendiri bagus. ya jauhnya capek deh kayak. Ah, udahlah. Iya udah capek JOT-nya. Tapi zaman dulu ya emang apa euforia buat ngumpulin foto pack tuh tinggi loh. Iya, Tinggi. Tinggi. Kayak harga tuh bener-bener bisa digoreng jauh ya. Digoreng benar-benar kayak sesuai member ini terkenal pasti kayak harganya naik. Kayak gitu. Kayak Freya sih paling ini aja Bu. Ya. Freya
Kayak pernah ada deh yang bilang kayak Freya unoriginal tiba-tiba 2 juta. Nah, Itu berapa juta gitu? 2 juta. Dulu kalau nggak salah itu baru mulai sering rame ya soal merch-merchan itu tuh dari summer deh. Summer tour, summer fest itu langsung semuanya tuh kayak udah mulai ngoleksi gitu kan. Iya. Entah itu dari yang merch yang PC, merch yang apa ya? Mungkin apa tuh topi, Iya. tote bag, kaos. Itu banyak gitu. Iya sih. Terus tiba-tiba aja kayak semua orang mengoleksi, Semua orang mengoleksi. akhirnya bisa diperjualbelikan. Karena Bener. jujur ya sekarang yang udah misalnya kayak punya aku, yang sisa-sisa gitu udah nggak kejual. Sama sih. Sama. Apalagi membernya bukan member yang sekarang ya gitu. Iya. Yang sekarang naik banget gitu maksudnya. Kayak punya aku kan punya Alia sama Lia kan. Itu udah nggak kejual sama sekali. Nggak jual sama sekali berarti ya. Apalagi eventnya yang NTSC ya lagi yang di Smesco itu. Oh iya. Kayak, Aduh, NTSC. Wah udah susah banget bisa sih. dijual kalau kayak gitu tuh biasanya. Dulu seingatku juga apa ya? Kalau nggak salah itu kalender morning call deh. Kalender morning call itu termasuknya udah ada sebelum fans-fans yang baru ini pada masuk. Nah otomatis fans-fans baru pada masuk ngelihat ada apa nih PC kok ada yang kayak limited dan ada yang ini akhirnya digoreng gitu. Morning call tuh sempat digoreng dan digoreng parah ini sampai Bener. bahkan cuma photocard saat ada Freya sih gitu. Nah, itu ada 1 juta tuh nyampe. Nah sampai segitunya itu benar-benar Gak masuk akal sih. karena limited, karena udah lewat eventnya gitu kan, akhirnya ngelihat, weh rame nih sekarang nih, dijual lah dengan harga segitu, orang kayak limited, beli aja dah daripada kapan lagi kalau misalnya gak dapet. Makin kesini tuh kayak barang collectible udah jarang juga kan. Bener. Kayak orang jarang yang minat kayak misal lanyard Ya. gitu, photocard, photopack, like stick Like stick sih kelihatan sih kayak. Sekarang nggak tahu ya, kayaknya udah nggak juga sih, cuma masih kalau Mulai berkurang aja nggak sih? berkurang aja orang yang bola stick. Iya sih, bener-bener. Dulu kalau nggak salah itu like stick itu kayak apa ya? Kayak barang yang bener-bener wajib gitu loh. Iya. Sempat Kayak Kalau jadi kayak dan intensi kalau banget. nggak punya yang official, biasanya beli sendiri kan. Iya, beli sendiri. Biasanya tuh kalau di event gede nih, itu ada yang jualan di depan gate gitu kan. Nah, itu kan ada lightstick yang Iya. bukan original tuh. Nah, itu kayak gitu sampai kayak orang beli apa ya istilahnya kayak sempetin buat beli barang yang iya. buat apa apalagi kayak konser kan, mereka kan pengen apa namanya kayak sambil gini-gini lah. Lightstick lah gitu kan. Tapi kalau di event Jepang juga udah jarang ya pakai yang bola stick ya sekarang ya. Kalau event Jepang, kayaknya kalau event Jepang ya mungkin lebih ke arah emang culture-nya aja sih yang beda. Gak tahu sih, tapi dulu 2023 sampai 2024 akhir itu sebelum lightstick patah sih aku selalu bola stick sih. Oh. Kalau misalnya event Jepang kayaknya ini sih lebih ke arah dari dulu ya. Kalau yang kulihat itu memang sejarang itu sih orang-orangnya mau ikutan bawa lightstick buat. Tapi sekarang malah makin jarang sih. Sekarang makin jarang gitu, emang sih. Mungkin nggak tahu juga ya, ngeliatnya kayak entah mungkin lebih beda gitu. Kayak kalau misal JKT kita nonton ngangkat lightstick gitu kan, ngeliat member gitu. Sedangkan kalau kita nih biasa juga kadang-kadang ya entah itu tangannya fokus gini-gini gitu kan. Nah, biasanya tuh beda di situ aja sih ngeliatnya ya. Dan kalau dari culture Jepangnya juga memang yang terutama Chica Idol yang dulu-dulu lah ya. Yang di Jepang itu emang wota-wotanya sih emang nggak terlalu yang gila lightstick juga sih. Mungkin Ngeliatnya. dulu gue masih bawa idol apa culture 48an sih gitu. Ya. Soalnya pas dulu awal gue event 2023 akhir ya sampai Ya. 2024 awal itu ya
idolnya bawain jaket. Ya benar. Ada benar juga. Dulu malah kalau soal lightstick malah ada lightstick kipas dulu. Iya bener, lightstick kipas. kipas. Itu udah masih ada nggak sih yang bawa? Masih, ya tapi agak jarang. masih ada. Udah mulai jarang tuh. Emang ada jarang. Iya bener, dulu ada lightstick kipas. Lightstick kipas itu. Tapi besok yang menarik Apa? Idolis bawain JKT lagi. Oh. Wow. Event di Surabaya. Event di Surabaya. Kalau nggak salah sih emang event komunitas 48 sih. Event 48-an sih. Iya. Nggak apa-apa, kayak nostalgia aja. Nostalgia. Isolis bawain bersepeda berdua Sepeda berdua. sama Only Today. Sama Only Today. Akhirnya Only Today. Tapi gimana kalau lu ngelihatnya Kenapa? buat Cika Idol yang bawain 48-an? Buat Cika Idol yang bawa 48 kalau dariku sih mungkin nggak yang mempermasalahkan sih, tapi selagi misalnya memang awal-awal merintis misalnya, entah itu masih DC atau udah mulai nyanyi juga, kalau mau bawa 48-an itu sah-sah aja sih. Maksudnya memang mungkin dance-nya yang lebih sederhana sama mungkin nyari apa ya, Marketnya ada sih juga. marketnya juga masalahnya. ya, masih ada juga. Mungkin emang lebih ke arah biasanya orang-orang yang di Jepangan ini kadang juga orang yang udah 48-an gitu. Jadi kayak mungkin udah nggak mau 48-an dan dia pindah ke Jepangan, tapi malah di Jepangan ada bawa yang 48 gitu. Mungkin ada yang merasa kesal di situ juga gitu biasanya. Oh. Nah, kalau ya gua dulu ya pertama di idol-idolan Cika ya karena mereka bawain 48-an. Nah, beda orang-orang. Dulu aku sempet ke awal di Jepangan itu tuh emang karena ada 48 juga sih, jujur sih. Iya. Masih ngelihat setlist itu biasanya, Seneng nih kalau ada Only Today. ya, misalnya saya ada Only Today, Ada Seventeen. ada Seventeen kayak gitu-gitu. Ada Ponytail, ada Iya, Ponytail. Dan orientasinya memang kayak dulu tuh ya apa ya? Ya iya sih emang kayak seneng lah ada yang bawa 48 gitu. Tapi mungkin kalau misalnya memang udah dalam ya, udah mulai ngulik-ngulik lagu-lagu yang Jepang gitu, terus yang entah itu idolnya yang mungkin kurang apa ya namanya, ya bukan major lah, bukan idol major ya, itu mungkin orientasi kalian itu pasti juga bakal berubah juga gitu kayak. Iya sih. Mungkin lebih ke arah kayak oh ada idol yang begini, terus ada yang bisa lebih seru juga kadang-kadang kelihatannya gitu kan, daripada Beda crowd juga kan. beda crowdnya ya. Misalnya 48-an ya fokusnya ya cuma nggak terlalu banyak gimmick kan ya. 48 kan kayak ya mereka ya nge-chain, mereka ya intinya Juga gitu-gitu aja. nge-chainnya gitu-gitu aja gitu kan. Sedangkan kalau yang di Jepangan yang Cika gini biasanya emang ada gimmick-gimmick tertentu lah, entah itu dari idolnya yang bawa atau dari Jepangnya juga emang ada gimmicknya gitu, ada gitu kayak gitu. Tapi kalau lu yang paling disenengin dari Cika Idol apa? Karena kalau aku nih dulu karena ini nikmatin cekinya. Iksan di sini nikmatin lagunya. Kalau aku sih di Cika ya, awalnya sih memang dari awal emang tertarik di crowd dan chain-nya gitu sih. Ya lebih ke arah cara menikmatinya yang gue suka gitu. Kayak itu unik, beda gitu. Kayak kalau faktor eksternal lainnya sih ya ini sih ke Ceki juga. Karena kayak dulu ya 48-an itu kan juga. Iya bener, jauh sih dari 48-an. Fan service-nya ya jujur. Fan service-nya ya jauh. Kayak modal yang dikeluarkan pun juga lebih sedikit. Nah, itu juga Dan- Penting itu, penting. Penting. Jadi kayak emang dari situ tuh ngerasa juga kayak oh lebih istilahnya apa ya, lebih worth it juga lah gitu kayak. Dulu 20.000 udah bisa dikenal member ya. Nah, ya
benar. Kayak apa ya? Dulu tuh kayak mungkin masih karena belum ngerti soal percekian gitu ya. Kayak duit buat ngeluarin VC 120.000 tuh kayak masih Wah. kayak ngeluarin aja gitu. Iya, ngeluarin ya kan? aja. Sekarang kayak kalau mau ngeluarin duit buat VC tuh kayak mikir gitu kayak Ini Ceki bisa berapa dapat ceki nih? berapa nih gitu. Kayak gitu. Bisa dapat 6 ini. Bener. Mending cek. Pemikirannya sangat relate. Iya gitu. Apalagi two shoot kan. Iya, Maksudnya mediumnya kan apalagi two sama. shoot. Maksudnya kalau kita VC itu yang didapat interaksinya. Ya, Kalau tusut. two shoot itu kan ada apa ya? Ada memorabilianya lah. Iya, Iya. kenangan. Yang ada kenangannya dalam bentuk barang gitu. Ya, dan Kalau ceki kan sama tuh. Ceki sama. Dapat barangnya juga, dapat interaksinya juga. Nah. Gitu. Jadi kayak bisa langsung dapat dua-duanya tuh. Iya, apalagi ya gitu kalau two shoot kan lu berapa? 180.000. 180.000. 80.000 sekarang. 180.000 ya sekarang. 80.000 ya. Benar. Kayak itu udah bisa dapat ceki berapa tuh? Itu sih. Pasti buat ngeluarin tuh susah. Bisa. Benar. Nah, apalagi sekarang tusutnya JKT itu udah nggak pakai Polaroid masalahnya. Oh iya, Iya. benar. Itu gimana sih? Pakai Itu apa sih? itu? Pakai kayak ini apa namanya kayak foto box itu loh. Jadi kayak kertas. Kata-kata yang dari foto box gitu. Kalau kalau saya ngeliatku ya nggak pernah sih tusutnya. Belum pernah ya? Belum pernah. Pernah nggak sih? Enggak pernah sih. Oh belum, yang kemarin belum? Iya. Kan jadi kesannya kayak kesan apa kan tusut ini kan otentiknya dengan Polaroid nggak sih? Iya. Iya. Cuman kalau Polaroidnya ini dihilangin jadi kayak aduh Aduh, iya juga sih. agak kurang gitu buat aku. Iya sih, bener sih. Tapi itu kayaknya ya print-printan gitu ya. Iya print-printnya sih sebenarnya. Kan kalau Polaroid itu kan sebenarnya dia yang bikin beda kan kayak tekstur warnanya kan. Ya, Tekstur warnanya karena emang dia nggak pakai tinta. Dia itu kertasnya itu berubah sesuai panas. Iya. Iya. Berubah sesuai panas jadi kegambar sendiri gitu. Kalau yang ini pakai itu ya. Iya kayak yang kertas. Ngeprint ya? Nah, ngeprint. Jadi cuman plusnya tadi Plusnya gambarnya sih terang lebih sih. jelas, lebih Lebih terang jelas juga. sih. Nah, kayak itu. Lihat dari yang event kemarin ya. Iya. Baru di event kemarin kan itu. Kemarin sih. Ngomong-ngomong soal event Jepang, bentar lagi kayaknya ada event Jepang yang gede tuh di Malang. Oh iya. Ada. Event yang masih bulan depan sih ya. Masih bulan depan ya? Di bulan depan. Tapi ya dua mingguan lagi sih. Ohio Sekai. Ohio Sekai. Ohio Sekai volume 2. Volume 2, betul. Volume 1 2023 ya? Ya, volume 1 2023. Nggak mau promosi nggak? Ada apa? Promosi gimana ya? Promosi gimana ya? Kayaknya gak usah sih. Nggak usah nih. Bisa gue masukin nih gambarnya di sini. Ya. Masukin posternya nih kalau mau. Ya Kan jangan lupa sebagai ya. yang punya acara. Oh iya. Ya memang event ini kan kolaborasi dengan IT. IT tuh ya Apa tuh, ya? Kak? Gimana ya nyebutnya ya? Ya anggaplah yaudah komunitas. Kan singkatannya Anarchy in the Idol. Nah, Gestarnya banyak ya? banyak, ada Kohi, ada Kirin, ada siapa lagi ya? Kok jadi lupa? Oriana, ada Idolis. Aurora, ada Magikoi. Idolis, Magikoi, Stella, Suyosa. Suyosa. Ya, banyak lah pokoknya. Iya banyak lah pokoknya. Banyak. Jangan lupa datang tanggal 5 Oktober. Catat tanggalnya. Pengen sih jujur nonton Kohi sih pengen. Karena dari anak-anakku B48 yang baru event ya. Iya. Beberapa kan baru event. Baru nonton Kohi itu di Cibikon kemarin. Cibikon kemarin. Oh. Ya. Dan kalau kata mereka sih bener-bener kerasa bedanya antara ya mereka kan biasa nge-crowd di Malang ya. Dengan crowdnya Kohi itu beda banget gitu. Oh. Kerasa antara idol kecil sama Oh, idol iya. yang kelasnya jauh sih. Ya memang kerasa sih. Kalau yang
mungkin emang kayak biasa yang di Malang kita juga kan emang orangnya ya nggak terlalu banyak juga kan gitu. Sedangkan emang Kohi juga emang udah namanya sih ya udah besar ya gitu kan. Kayak mungkin bisa dibilang yang benar-benar Mungkin yang paling besar, paling salah satu besar yang paling besar se-Pulau Jawa lah gitu ya. Pulau Jawa. Makanya emang dari situ pun ya lagu originalnya juga bagus-bagus kan. Iya. Makanya orang masih udah kayak, oh ini lagu ya Kohi nih, oh ini Kohi tampil berarti ya mereka pasti bakal datang dan ini juga. Tapi kalau sekarang sepenting apa sih lagu original buat bertahan di skena Cika Idol? Buat lagu original ya, kalau di skena Cikaan ini lebih ke arah Terutama yang sekarang ya? terutama di masa untuk sekarang. Di masa sekarang ya. Kalau menurutku sih pentingnya itu lebih ke arah kayak idolnya ini bisa nggak kalau ngebuat lagu originalnya ini ngenain atau misalnya kayak nge-reach out fans-fans dari luar daerahnya mereka sendiri juga. Kalau menurutku sih itu yang penting. Karena kalau misalnya mungkin anggaplah ada idol A ini punya lagu original tapi nggak meledak kemana-mana, cuma di region itu aja mungkin. Nah itu juga bakalan kayak suatu hal yang gimana ya Bud ya, mungkin sia-sia juga gitu. Karena dengan adanya lagu original itu juga sebenarnya bisa ningkatin nama mereka juga. Kalau misalnya udah bisa dikenal sama orang luar, anggaplah kayak kita tahu Kohi dengan lagu originalnya yang banyak itu, terus kita sebagai orang yang luar regionnya juga kita tahu, dan otomatis kayak kita bisa menunggu sampai idol itu main ke Bener. region kita juga. Bener kayak sih. gitu sih. Kayak penting lebih kayak apa ya? Kalau bawainnya cover doang, itu kan kayak semua orang bisa gitu bawain lagu yang sama. Bener. Tapi kalau lu punya lagu original, ya itu ya punya mereka sendiri gitu. Bener. Kalau pengen ngelihat idolnya kayak apa ya bisa nggak harus nunggu datang ke tempat kita gitu. Iya. Ya udah kita dengerin lagunya dulu aja. Dengerin gitu. lagunya aja, benar. Soalnya itu juga ya termasuk jadi branding dan ciri khasnya Iya, gitu. iya. Branding dan ciri khasnya mereka sendiri. Menurutku kayak biar kayak ada tempat buat nyari lah gitu kayak oh idol ini tuh gimana sih gitu konsepnya. Iya, benar. Bisa ya selain di sosmed ya emang lewat lagu original sih gitu Iya. yang bisa kayak ngegambarin kayak oh idolnya tuh begini. Ya. Karena kan beda juga kan tiap idol kan pasti kayak secara konsep ya gitu. Ya, Kayak secara konsep. kalau misalnya mereka pengen ngepang kayak si Berry gitu misalnya, Ya. itu kan itu ya pasti mereka singlenya ya ngepang juga gitu. Ya, benar. Nexta kan juga gitu. Ya, Nexta. Tapi ya kalau misalnya yang pengen rada-rada aduh pengen ngomong ceria tapi Milan ngomongnya salah ya. Milan lagunya sedih semua. Lagunya sih sedih sih. Liriknya sedih sih. Liriknya Liriknya sedih sih. Tapi emang nadanya ceria sih. Nadanya ceria. Gak ada yang salah sih. Gak apa-apa. Stellaria kan ceria tuh. Ya, ceria. Iya. Untuk sekarang sih emang gitu ya. Mereka juga sekarang idol-idol juga udah bersaingnya di lagu original ya. Iya. Banyak kan. Soalnya juga ini mungkin juga dari pengamatan ini aja ya, kayak misalnya di event gitu ya. Mungkin kalau misalnya aja ada idol yang ngebawa lagu tapi lagunya masih kebanyakan cover nih. Itu juga bakal ngalamin kesusahan juga untuk kayak war setlist gitu ya. Bener. Karena kalau misalnya kita misalnya udah bawa lagu original 3 gitu atau 2 lah misalnya, mungkin sisanya nambahinnya tinggal dikit, jadi kayak otomatis itu juga meringankan dari idolnya sendiri gitu. Kalau misalnya mau bawa lagu tinggal ya udah bawa lagu ini aja bisa lebih. Nah, kita pernah ngalamin di Galaxy iya. Mall Surabaya. Galaxy. Bawain Theo Kure 3 idol. Oh iya kayak gitu misalnya. Termasuk salah satu contoh itu untuk kayak menghindari tabrakan setlist juga kan. Jauh lebih convenience untuk punya lagu original walaupun modalnya lumayan ya. Ya.
modalnya lumayan, Modalnya apalagi untuk lumayan. membuat yang lumayan bagus. Antara modal duit atau modal skill, betul kan bisa bikin sendiri kan. Bener juga, bener juga. Untuk idol-idol yang masih merintis nih, tips mungkin ada apa ya, masuk kayak tips atau masukan buat dari sisi fans lah. Aku sih nggak tahu ya. Idol apa? Idol lokal berarti. Kalau JKT kan nggak mungkin merintis ya? Kalau merintis, mereka merintis. Kok merintih? Nggak usah deh kayaknya. Gak apa. Apa ya masukan buat idol ya? Buat ini maksudnya jika idol gitu kayak gimana? Oh, menurutku ya bagusin fan service sih. Oh, Karena hal pertama yang ku konsumsi di Cika Idol adalah cekinya, maksudnya oh ya. pasti pengen ceki itu menjadi apa ya, pengalaman yang menarik, dan Ya ya ya. mungkin pengalaman cekinya bisa dibedain gitu sama idol lain. Entah kayak Sisquake, Ya. kalau katanya ya Sisquake kan kalau lu PO lu bisa dapat surat tuh dari, Oh, ya. Oh iya. ya jadi suratnya ditulis pribadi. Mungkin bisa hal-hal kecil gitu di apa ya dicoba cari lah apa yang bikin menarik gitu. Mungkin punya personal branding, Bakal branding. kayak oh ini idol yang apa suka musik, Ya. atau lebih spesifik lagi kayak oh ini idol suka suges gitu misalnya, Waduh, suka suges bisa tuh. suka suges atau suka punk, suka metal gitu kan. Ya. Jadi orang tuh ada pengalaman sendiri, oh kalau Kak Idol ini bisa bahas metal nih, bisa bahas Ya. suges gitu. Benar. Personal branding. Ya bikin cekinya unik sih, kalau bisa unik ya. Nah, kan katanya kayak sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Benar sih, benar. Mungkin kalau dari aku sih tips ini ya buat yang ada idol di Jepangan gitu ya, di Berintis. Mungkin ya lebih ke arah bagusin performance juga sih, termasuk Bener sih. bagusin performance itu pasti Itu yang pertama kali orang lihat soalnya. iya juga. Soalnya setidaknya kita juga kayak di Jepangan buat nyari hiburan, kita nonton perform mereka itu bisa ngelihat kayak apa ya, kalau misalnya performnya itu mereka tuh bisa dinikmati juga gitu, kayak kita pun nggak akan merasa kayak nggak enak untuk nonton gitu. Otomatis ya kita juga nggak akan sungkan-sungkan juga misalnya mau ceki mau apa tuh, itu juga termasuk salah satu daya tarik awal juga loh ya kan. Dan perform dari ini selain ceki, terus ya mungkin apa lagi ya, paling mungkin banyak-banyakin gimmick kali ya. Kalau kata aku sih mungkin banyak-banyakin gimmick sih. Soalnya emang kalau misalnya yang aku lihat sih Cika Idol memang yang bikin seru dan Surganya gimmick. unik ini surganya gimmick sih. Soalnya kayak kalian ini bebas mau ngapain aja gitu. Kayak mau nge-crowd, mau yang pas lagi ceki gitu, kayak semua itu bisa digimikin gitu. Kayak entah itu misal pas lagi nge-crowd lo bawa apa, bawa sesuatu yang kayak kelihatannya aneh dan lucu, itu tuh pasti bakal kayak emang buat seru-seruan di sana gitu. Dan itu kayak nggak akan ada yang negur lu sih. Ya semoga aja sih nggak ada polisinya ya. Tapi ya pokoknya intinya kalau kata aku sih ini aja sih, apa ya, tetap bagusin performance, bagusin fan service, ceki dan lain-lain. Itu udah Terus improve lah. dan terus improve aja Jangan- sih. Jangan anti kritik. Jangan nanti kritik, benar juga. Jangan Itu juga salah satu kalau menurut. salah satu juga sih. Biar apa ya, biar selalu dapat masukan gitu kayak. Iya. Misalnya ada Misalnya yang anti kritik ada. oh, Oh, aduh. kayaknya tumas gak sih guys? Tumas gak sih guys? Segini aja udah.
Bebas gak sih guys? Oke, lanjut. Anti kritik dong, waduh. Ya bagusin performance Seki dan jangan inilah kalau ada kritik ya semoga ya minimal didengerin lah. Iya, benar. Pun nggak diaplikasiin didengerin dulu aja mau dengerin. Didengerin aja. Itu aja. Kalau secara dari Iksan gimana? Apa Ada masukan juga atau enggak? Apa karena pure nanya tadi nggak tahu atau nanya sih sebenarnya. pure nanya aja? Nanya aja bener. Oke, karena waktunya juga udah segini. Kita sudahi aja episode 3 kali ini. Tiga ya kita? Udah 3? Oh, keren. Semoga sih bakal lanjut lagi ya. Gak tahu, tergantung admin males atau enggak. Oh, males Ren. Tergantung mood admin. Tergantung mood admin betul. Ya, sampai situ saja.